Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Srasomi, Escape MKM dengan NUPTK 23337668130343. Saya adalah dosen tetap di Universitas Islam Sumatera Barat pada program studi S1 Kesehatan Masyarakat. Video ini merupakan bagian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau dipendek dengan PDD UKT PT untuk sertifikasi dosen pada tahun 2026, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah dasar promosi kesehatan yang saya ampu. Mata kuliah ini ditunjukkan untuk mahasiswa semester 2 dengan kode mata kuliah KSM 12009 berbobot 2 SKS, dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali tatap muka itu materi, dan ada 2 kali pertemuan untuk evaluasi pembelajaran, satu untuk UTS ujian tengah semester dan satu lagi untuk ujian akhir semester atau UAS. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa topik, diantaranya adalah membahas tentang konsep dan perkembangan promosi kesehatan. Kemudian ada model dan kebutuhan promosi kesehatan, ada juga konsep strategi dalam promosi kesehatan, aspek komunikasi dalam promosi kesehatan, konsep perilaku dan perilaku dalam kesehatan. Kemudian merencanakan dan mengevaluasi program promosi kesehatan, baik itu di sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, puskesmas, masyarakat, dan keluarga. Kemudian ada implementasi program promosi kesehatan. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada program studi kesehatan masyarakat yang dibebankan pada perkuliahan ini, yang pertama mampu menerapkan pengkajian dan analisis situasi atau disebut dengan analisis assessment skill di bidang kesehatan masyarakat pada kegiatan tingkat layanan kesehatan primer dengan pendekatan interdisiplin. Kemudian juga ada mampu mempraktekkan komunikasi secara efektif atau communication skill yang sesuai untuk kegiatan promotif dan preventif di bidang kesehatan masyarakat. Kemudian mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau community dimension of practice pada kegiatan promotif dan preventif di bidang kesehatan masyarakat. Adapun RPS ini sudah dituangkan dalam bentuk RPS dan divalidasi oleh Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat, serta ada dari gugus penjaminan mutu program studi. Untuk CPMK pada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa itu mampu menjelaskan tentang pemikiran dasar promosi kesehatan, kemudian ada konsep dan perkembangan promosi kesehatan, ada juga pendekatan model dan kebutuhan promosi kesehatan, kemudian juga mampu menjelaskan tentang konsep strategi dalam promosi kesehatan, kemudian ada juga aspek komunikasi dalam promosi kesehatan, metode dan media promosi kesehatan, pemasaran sosial dalam promosi kesehatan, konsep perilaku dan perilaku dalam kesehatan, penerapan promosi kesehatan di tempat kerja, kemudian mampu juga menganalisis isu kesehatan dan mengkaji melalui etik dan hukum kesehatan. Kemudian mampu menjelaskan tentang penerapan promosi kesehatan di sekolah, perguruan tinggi, pelayanan kesehatan, kemudian masyarakat dan keluarga. Pembelajaran ini akan dilakukan pendekatan dengan metode SCL atau Student Centered Learning, diantaranya penugasan, kemudian ada case-based learning, dan juga ada project-based learning dengan bertitik fokus pada keaktifan mahasiswa dalam mempelajari atau memahami dan aktif dalam proses pembelajaran. Di antaranya adalah dengan melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengeluarkan kemampuannya berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Memberikan pemecahan masalah melalui keterlibatan aktif dalam proses perkuliahan. Adapun media pembelajaran dalam perkuliahan dasar promosi kesehatan ini, pertama ada RPS yang dapat diunduh di e-learning USB siakatnya Universitas Islam Sumatera Barat.
Kemudian poin-poin atau bahan kajian juga ada di e-learningnya. Kemudian ada studi kasus, artikel pembelajaran, kemudian ada video pembelajaran. Kriteria dalam perkuliahan ini adalah ada penilaiannya, ada tugas individu itu 25%, kemudian UTS juga 25%, UAS 40%, kemudian kehadiran 10%. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas kesehatan masyarakat dengan topik pendekatan promosi kesehatan dan model promosi kesehatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan adik-adik semua? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in. Terutama sekali marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah menimpakan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan kita untuk menuju ke kampus tercinta kita ini, Universitas Islam Sumatera Barat. Kemudian tidak lupa pula salawat berinya salam kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Untuk itu kita mungkin mulai dengan pembacaan doa dulu. Doa dimulai. Oke, kita lanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahul azim. Baik, mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, kegiatan kita, pembelajaran kita hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kita ambil absen dulu ya. Silakan diambil absen. Sudah selesai? Sudah, Pak. Baik, kita akan mulai pertemuan kita, yaitu pertemuan ketiga, di mana kita akan membahas tentang bagaimana pendekatan serta model promosi kesehatan. Yang sebelumnya kita juga sudah mempelajari tentang bagaimana itu konsep promosi kesehatan serta perkembangan promosi kesehatan itu sendiri. Kita akan menjelaskan dulu ya capaian pembelajaran kita hari ini. Boleh dibacakan apa tujuan utama kita untuk CPMK-nya? Mahasiswa mampu merancang program promosi kesehatan evidence yang responsif terhadap konteks sosial, budaya, dan epidemiologi masyarakat. Ya, kemudian kita juga ada sub CPMK kita. Apa yang kita targetkan hari ini? Mahasiswa mampu menganalisis dan menerapkan berbagai pendekatan, model teori perilaku, serta langkah analisis kebutuhan secara sistematis dalam penyusunan perencanaan kegiatan. Ya, jadi memang ya kita itu butuh sekarang itu promosi kesehatan membutuhkan alat ya, alat-alat seperti apa, tool-tool yang kita gunakan untuk promosi kesehatan, gunanya untuk nanti bagaimana kita bisa mendiagnosa masalah yang tepat. Nah, di sini kenapa kita itu butuh konsep atau peta atau biasanya disebut oleh orang blueprint ya, yang konsep atau rangkaian supaya promosi kita itu bisa berjalan. Sebelumnya kita juga sudah belajar tentang konsep promosi kesehatan serta pengembangan promosi kesehatan itu apa.
Saya pengen tahu kira-kira kemarin kita belajar apa yang disebut dengan promosi kesehatan itu. Oke, Rahmat, silakan. Promosi kesehatan itu dia lebih berfokus pada model perubahan perilaku terhadap masyarakat. Ya, perubahan perilaku terhadap masyarakat ya, bagus. Tadi siapa lagi? Gina? Yaitu Pak, upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan. Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan. Kalau Purna? Untuk meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat, Pak. Nah, meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat. Oke, Viva? Untuk mempengaruhi masyarakat, Pak. Misalnya itu merubah kebiasaannya dari tidak sehat menjadi lebih sehat. Ya, bagus ya. Jadi memang kata adik-adik tadi itu, jadi promosi kesehatan itu adalah berbagai macam upaya yang dilakukan masyarakat untuk memelihara kesehatannya sendiri, ya, serta meningkatkan derajat kesehatannya itu. Kemudian ada juga menurut dunia ya atau WHO ya, ini promosi kesehatan itu adalah proses masyarakat itu untuk melakukan mempertahankan dirinya itu untuk sehat serta merubah status kesehatan dirinya sendiri. Jadi yang dimaksud dengan itu cocok ya dengan kita tadi. Kenapa promosi itu harus ada melakukan pendekatan atau melakukan dengan cara-cara atau model-model yang dilakukan. Jadi di sini kan memang ya masalah utamanya kan kebanyakan ya masyarakat itu mereka sudah tahu, dia sudah mendapatkan informasi bahwa kesehatan itu penting, Pak. Tetapi mereka belum tentu bisa merubah perilakunya sendiri. Ya, kenapa? Salah satunya contohnya seperti penelitian yang pernah saya lakukan tentang paradigma masyarakat masalah COVID tentang 4M. Ada yang pernah baca, Cok? Ada, Pak. Ada. Ya, coba Suci apa? Yang pertama itu mencuci tangan, Pak. Terus yang kedua itu memakai masker. Memakai masker. Ada lagi? Ya. Mengonsumsi vitamin, Pak. Terus menjaga jarak. Ya, nah, benar ya. Jadi di kala itu di 2019 sampai 2021 waktu itu memang ada 3 sih sebenarnya yang dicantumkan oleh pemerintah, itu harus memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, kemudian di penelitian saya tambahkan dengan mengkonsumsi vitamin ya. Nah, ternyata ditemukan di sana memang sesuai ya. Orang itu sudah tahu bahwa kalau seandainya tidak memakai masker dia akan terjangkit dengan COVID tadi ya. Terjangkit dia dengan COVID. Dan sebagian banyak yang cemas, tapi nyatanya banyak yang tidak menggunakan. Ini ada, saya yakin 5 pilar untuk pendekatan promosi kesehatan sendiri. Ada 5 pilarnya. Yang pertama itu tentang edukasi. Ya, bagaimana kita bisa mengedukasi atau memberikan pengetahuan kepada masyarakat, di mana masyarakat itu tahu. Ya, tahu ya, tentu dengan dari yang tidak tahu kita berikan edukasi, dia sudah tahu. Nah, di sini meningkatkan pengetahuan atau wawasan ya masyarakat untuk tahu ya tentang kesehatan itu, bahwa kesehatan itu perlu sekali bagi kita. Tetapi belum tentu masyarakat itu bisa merubah secara langsung. Nah, kita beritahu, kemudian sudah tahu saja masyarakat dan dilaksanakan langsung, pasti tidak, ya. Nah, tentu kita akan melakukan pendekatan dulu. Kita melakukan pendekatan bagaimana kita memandang masyarakat itu, contohnya secara filosofinya ya, dari sudut pandang mana ya sesuatu itu mau kita sampaikan. Orang yang tidak mau tahu dengan segala sesuatu sama nggak dengan orang yang pengen tahu kita sampaikan informasi umpamanya.
Saya contohnya dengan Rahmat, saya menyampaikan informasi Rahmat ini umpamanya adalah perokok aktif. Saya sampaikan, berhenti rokok Mas, pasti akan dongkol duluan. Ngapain Bapak ini ngurus-ngurus saya sendiri nggak apa-apa kok, sehat. Nah di sini peran kita itu bagaimana melakukan pendekatan. Kita masukkanlah edukasi. Kita edukasi Rahmat. Nah, kalau seandainya Rahmat merokok, nanti lingkungan Rahmat sekeliling ini akan terjangkit dengan penyakit-penyakit yang tidak diderita biasanya. Kita merokok menyebarkan asap itu. Kita sampaikan kan, ya menyebarkan asap. Nah, terus Rahmat bilang, saya merokok di jauh dari dari lingkungan yang rame gitu, nggak mengganggu kok, cuman saya yang mengisap rokok cuman Pak. Tapi asap yang dihirup itu melengket kepada pakaian Rahmat. Nanti Rahmat bawa pulang, ada anak kecil nggak di rumah? Iya kata Rahmat. Makanya ada ibu hamil nggak di rumah? Iya. Ini sangat berisiko sekali kita membawa baju yang kita pakai tadi itu, apalagi kita bawa tidur. Nanti akan membuat lingkungan kita itu tidak sehat. Keluarga kita bawa, dan asap yang Rahmat tinggalkan tadi itu juga menyebar dia kan, sehingga tidak baik. Kemudian baru adanya perubahan perilaku itu artinya masyarakat ini sudah mulai mau, ya, masyarakat sudah mulai mau nih bahwa dia sudah mulai mau untuk merubah perilaku atau kebiasaannya sendiri. Nah, kemudian ada pilarnya itu pemberdayaan masyarakat, ya, pemberdayaan atau disebut empowerment. Nah, ini artinya masyarakat ini sudah mulai mampu, ya, tadi sudah mau mengubah, artinya masyarakat juga harus mampu untuk merubah perilaku dirinya sendiri serta menyebarkan kepada masyarakat atau keluarganya lah, atau ke tempat yang lain, masyarakat yang lain. Contohnya salah satu yang kita perdayakan itu kader lah umpamanya, ya, kader atau mungkin pemuda-pemuda dengan contohnya. Nah, ini ada contoh kasus nih, ya, penanganan DBD ya di suatu desa. Di sini dilihat ada konteks kasus lonjakan fasilitas demam berdarah atau dengue di desa itu. Asumsi awalnya dinas kesehatan, warga tidak tahu dengan yang namanya 3M. Apa itu 3M? Menguras, menutup, Menguras, menutup, mendaur. Nah, di sini kita dianalisis ya, kemudian faktanya survei membuktikan itu 85% menunjukkan warga itu tahu dengan 3M. Ya, dia paham dengan 3M tadi. Tetapi ada hambatannya. Mereka tahu dengan 3M, tetapi bagaimana dia membutuhkan untuk air bersih, sanitasinya. Mereka mengambil air hanya menampung air hujan. Nah, contohnya saja kemarin kan kita ada banjir ya, banjir bandang di daerah Lubuk Binturun itu ya, atau di Pauh ya, Pauh itu menghancurkan PDAM ya, pusat PDAM yang ada di Padang ini itu roboh karena banjir kemarin, sehingga air bersih itu tidak bisa mengalir lagi ke masyarakat. Nah, apa penanganannya kemarin? Nah, pemerintah memberikan galon-galon atau membuat tempat penampungan air bersih. Nah, nanti ada air bersih itu didatangkan dari tim SAR, dari kepolisian, dan unit-unit yang organisasi yang mau membantu mereka. Dan sampai sekarang itu memang masih dibutuhkan air bersih itu, ya.
walaupun PDAM sudah diperbaiki ya, tapi airnya tidak sebesar yang dulu karena pengaruh banjir tadi, ya, banjir bandang tadi, pergeserannya sudah berubah. Nah di sini ya, dia mengandalkan air tada hujan saja, ya, belum terbuka karena krisis air. Nah di sini dilakukan model preset dan proses. Ini diagnosa ekologi menunjukkan ini bukan masalah predisposing atau pengetahuan ya. Ini adalah masalah enabling factor, tidak adanya fasilitas penutup drum air itu. Ya. Tapi kalau di kita tuh alhamdulillah diberikan galon. Kalau di galon itu kan sudah tertutup ya airnya dan boleh diakses oleh siapapun. Nah, itu kemarin tuh ada sekitaran ratusan lah galonnya itu, galon yang 5.000 liter yang besar tuh 5.000 ya. Nah, 5.000 liter itu setiap 50 meter ke depan itu sudah ada. Nah, itu dibawakan air setiap hari oleh pemerintah. Nah, kemudian ini ada pendekatan secara aksi juga, ada advokat ya mendesak kepala desa untuk mengalokasikan dana desa membeli jaring penutup drum. Kalau tadi kita sudah membelikan galon-galon yang 5.000 itu dan pembuatan tempat penampungan air ya. Kemudian pemberdayaan membentuk kader jumantik. Nah ini juga pemuda dimanfaatkan untuk memonitoring bagaimana si masyarakat itu tidak mengambil air atau membuang sampah sembarangan. Nah itu dimonitoring oleh pemuda sendiri. Jadi data mengubah intervensi dari sekedar penyuluhan ya, yang tidak berguna menjadi solusi struktural yang menyelamatkan nyawa. Nah, kemudian ada juga nih rangkuman refleksi di sini. Ada diagnosis dulu, kemudian baru aksi. Ya. Tekan dengan akar masalah, apakah itu isu kognitif, lingkungan, atau sosial. Nah, kemudian adanya intervensi secara menyeluruh. Nah, di seluruh harus terintegrasi. Ya, edukasi itu harus digabung dengan advokasi, kebijakan, dan pemberdayaan masyarakat. Ya. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Oke, Iva, ya. Saya ingin bertanya, Pak, kenapa edukasi ini harus tergabung dengan advokasi? Oke. Jadi memang ya kalau advokasi edukasi itu harus tergabung dengan advokasi tergabung dengan edukasi. Nah ini arsitektur promosi kesehatan tuh kalau seandainya tidak kita gabungkan secara penggunaan holistik itu, contohnya orang sudah tahu dengan seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang tahu, kemudian harus masyarakat itu mau, kemudian harus juga mampu. Nah, kenapa? Karena kalau seandainya ini hanya sekedar kita promosikan saja tanpa adanya aturan dari yang berwajib atau yang memerintah, nah ini tidak akan berjalan. Ya, contohnya tadi memakai masker tadi yang saya sampaikan. Itu sangat sulit sekali merubah perilaku masyarakat itu untuk bisa memakai masker untuk keluar dari rumahnya sendiri, pekarangannya sendiri. Jadi perlu aturan. Kalau seandainya tidak digabungkan antara mereka tahu nih kalau seandainya tidak pakai masker dia juga terjangkit dengan COVID tadi. Nah, nanti akan kalau dengan ada ikatannya walaupun sifatnya memaksa ya pemerintahan itu, tetapi ada pengikat bahwa mereka wajib untuk melaksanakan yang dicantumkan oleh pemerintah. Seperti itu, Afif. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, ya sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini, dan nanti mungkin kita akan lanjutkan di pertemuan di minggu depannya untuk pertanyaan keempat kita. Sebelum itu mungkin saya akan menanyakan dulu, menyimpulkan juga ya, kira-kira selama pembelajaran kita tadi, apakah adik-adik masih ingat ya atau bisa menyimpulkan lah
dari awal sampai akhir kita ini. Oke, boleh Ros dulu. Baik, menurut saya sistem budaya pertama itu pilar pertama itu pendidikan, yaitu meningkatkan wawasan seseorang dan kesadaran masyarakat dengan memberikan pengetahuan yang lebih baik. Contohnya itu membuang sampah pada tempatnya. Ya, benar. Ada lagi? Ya? Putri? Yang kedua itu pilar kedua itu perubahan perilaku, Pak. Mm-mm. Istilahnya mengubah perilaku kebiasaan individu. Ya, merubah Yang diri. mana individu itu yang biasanya tidak mencuci tangan pakai sabun menjadi terbiasa mencuci tangan pakai sabun. Ya, benar. Ada lagi yang saya simpulkan? Oke. Yang ketiga Tiga. itu pemberdayaan Pak, yaitu memberdayakan masyarakat. Contohnya itu kalian melakukan pengawasan tentang 30 seni, yaitu menguras, menutup dan mendaur ulang Pak. Ya. Ada lagi kira-kira? Yang keempatnya adalah pilar untuk melakukan pendekatan tadi dengan adanya advokasi yang saya sampaikan tadi ya. Jadi karena adanya advokasi nanti semua yang dilaksanakan pilar adanya tahu tadi mau kemudian mampu ya, sehingga harus diikat dengan aturan tadi, sehingga semuanya itu berjalan dengan semestinya hendaknya. Kira-kira ada lagi yang mau yang menyimpulkan? Atau contoh salah satu model-modelnya masih ingat? Masih ya, siapa? Ya, coba. Yaitu model harus beri model yaitu berfokus pada persepsi dan keyakinan, Pak. Ya, benar. Ada lagi modelnya? Feby? Berfokus pada berbasis waktu dan wisata. Ya, benar. Dua lagi? Ya? Model yang ketiga itu sosial konstitusi, Pak. Ini yang berfokus pada determinan sosial, itu visi dan pasif, Pak. Ya. Ini pada determinan sosial. Dan sosial. Ya, benar sekali itu sudah bisa menyimpulkan adik-adik semua. Aplaus bagi kita semua lagi. Oke, baik, mungkin pertemuan kita sampai di sini dulu. Nanti kita akan sambung di pertemuan selanjutnya. Saya mundur diri dulu. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran mata kuliah dasar promosi kesehatan pada program studi kesehatan masyarakat Universitas Islam Sumatera Barat. Semoga ini bisa jadi pertimbangan yang positif dalam pengajuan sertifikasi dosen tahun 2006. Terima kasih, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.